Oke Pak Bu, malam ini saya ajak kita untuk sama-sama untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan firmannya, temanya beda dengan pagi tadi. Setelah saya berdoa, Tuhan ingatkan saya lama untuk men-sharekan firman ini, ada hubungan dengan apa yang sedang terjadi. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini, sehingga itu menjadi afirmasi untuk saya menginstal hidup saya, sehingga tanpa alasan, ya, tanpa alasan. Jadi hidup di kehidupan ini pasti dibedakan. Jadi nggak ada alasan ini, nggak ada. Yang jelas kalau kita lakukan firman Tuhan itu pasti. Tadi saya mempunyai persiapan 2 minggu yang lalu adalah dengarkan firman Tuhan. Satu peristiwa yang luar biasa. Setelah saya baca, renung-renung sekian, ya sudah 2 minggu, sebenarnya 2 minggu saya sudah siapkan. Dan akhir-akhirnya mungkin itu yang belum saya mau bicarakan karena itu nanti. Tapi yang pagi tadi itu lebih krusial, Tuhan ingin saya bicara. Ya, kalau Anda yang sore tidak sempat ikut ibadah pagi, ya pulang, Anda receive lagi, ya, receive lagi, maksudnya Anda bisa terima. Sehingga Anda bisa mendeliver di dalam kehidupanmu sebagaimana Kristus mau nilai-nilai keilahian yang terkandung di dalam ketuhanan akan deliverkan oleh Anda di dalam kehidupan. Mazmur 139. Kalau aku berkata Mazmur 139, mungkin sebagian Anda sudah bisa menangkap apa maksudnya kitab Mazmur. Tapi kalau Anda baca panjang itu bermuara kepada satu prinsip. Mazmur 139 ayat yang ke-14 dulu ya. Tadi kalau baca di awal juga memang ya satu perikop, tapi saya tidak baca. Saya lebih, kenapa saya hemat waktu, saya penggal-penggal saja. Tapi saya sarankan Bapak Ibu yang di sini mau di rumah, ya ruangkan waktulah baca ya secara utuh satu perikop lengkap. Minimal pasti ada pencerahan-pencerahan yang lebih lagi dibandingkan apa yang saya jabarkan. Tentu ada terbatasannya. Jadi di Mazmur 39 14 berkata begini. Ya, isi sudah terbuka. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Ya. Dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebenarnya kalau kita membaca bahasa asli, di situ ada kata Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ya, kata mu-nya itu memang Tuhan. Oleh karena kejadianku dahsyat, karena katamu Tuhannya itu Yehova. Yehova itu ada Yehova, Yahweh. Yahweh bagi orang Israel memang kurang disebut dari kata Tuhan, ya. Selalu ke huruf besar Tuhan. Oke, lepas itu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Dan jiwaku, perhatikan ada kalimat berikut ini menekankan secara utuh kemanusiaan itu terdiri dari apa saja. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Lompat ke ayat yang ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Kata tidak terlindung bukan berarti dibebaskan. Maksudnya tulang-tulangku, kata pemazmur, tidak terlindung, artinya terlihat. Mengapa terlihat? Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Tersembunyi kan sebenarnya tidak terlihat ya. Anda pikir Anda pakai sarung di bilik, tidak ada yang lihat, betul. Tapi Tuhan ada. Ya, Anda tidak lihat Tuhan kan? Ya bukan berarti Tuhan tidak ada. Kalau ada Tuhan berarti ada masalah sama matamu juga. Ya, masa Tuhan ikut-ikutan kamu di kamar mandi? Tapi Tuhan ada di situ. Karena mata Tuhan di mana-mana kan, ngeri juga ya. Mata Tuhan banyak. Maksudnya itu metafora aja. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Terekam, Pak Bu. Nanti saya buka beberapa ayat
sebagai referensi untuk memperlengkap konstruksi Jawantara saya. Anda lihat maksudnya apa itu? Ayo 16-nya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk. Menarik ya kalau Anda baca ya. Hari-hari. Dari Tuhan hari-hari itu Tuhan perhitungkan. Ada dikotomi ya. 2. Hari-hari hidup manusia itu Tuhan tetapkan. Menurut Anda baik atau buruk? Ya Tuhan itu baik. Tak ada rancangan Tuhan itu buruk. Tapi manakala di dalam kehidupan kita menghadapi kondisi yang tidak baik, sehingga Alkitab harus mencatat bahwa rancanganku bukanlah kecelakaan toh. Tapi Rasul Paulus berkata, hari-hari itu jahat. Maksudnya apa? Hari-hari yang kita lalui itu merupakan sistem kehidupan. Diakibatkan kejatuhan manusia yang digoda sama si jahat, sehingga pola pikir, cara berpikirnya berpusatkan kepada kejahatan. Selalu berpusat kepada ego kan? Sedangkan egonya sudah tersesatkan. Lah kalau egonya sudah tersesat, dari mana kita bisa membuka jalan? Umpamanya Anda lagi tersasar di hutan. Terus Anda telepon saya. Saya bilang, kamu belok ke kanan aja. Itu kamu bilang, pengalaman saya biasanya lurus. Lah Anda mau nanya, Anda nanya udah kesannya baik. Ya kan, kesannya udah baik, mau nanya. Tapi begitu saya suruh jalan ke kiri, kamu bilang, pengalaman saya lurus. Lah kalau Anda masih mengikuti pengalaman, ya jalankan saja. Tapi tidak mau, kenapa? Karena berkawan dengan saya, supaya keren kelihatannya. Tapi ujung-ujungnya nggak nyampe, kenapa? Karena Anda lebih mengikuti ego. Kita bertuhankan Tuhan, beragamakan Tuhan, seakan-akan, tanda petik, kita ini terus berhubungan sama Tuhan. Sesungguhnya kita sedang berhubungan dengan diri kita. Berapa banyak yang kita lakukan, kita minta pencerahan Tuhan. Tapi pada akhirnya kita melakukan dengan konsep pengertian kita sendiri. Memang, di dalam alena kedua kekristenan, bahwa teologis itu hasil dari pemikiran manusia tentang Tuhan. Direlevansikan ke budaya yang betul dan bisa berubah-ubah. Tetapi kan kata kuncinya, dia harus berinduk kepada pikiran Tuhan. Kalau kita masuk kepada pikiran Tuhan, tidak boleh keluar dari dogmatika teologi juga kan. Dogma itu berarti apa? Apa yang sudah difirmankan nggak bisa berubah. Langit bumi bisa berubah. Bahkan bisa berlalu. Waktu bisa berubah. Saya ingat waktu saya datang ke Pontianak, saya nggak seperti ini. Usia saya 36 tahun. Sekarang 63 tahun. 36, 63 kan, kebalikan aja kan. Tapi perubahannya ada nggak? Nggak ada juga, masih tetap Tony. Masih bisa khotbah. Ya kira-kira gitu. Tapi dalam banyak hal juga sudah berubah fisiknya kira. Ya kan? Nah inilah kehidupan. Tetapi Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Itu yang penting. Itu namanya dogmatika. Nah tetapi persoalan yang terjadi adalah dinamika kehidupan mengharuskan secara teologis dan kekristenan itu harus apa? Bersifat kontekstual. Ya, diselaraskan dengan kebutuhan. Kebutuhan. Hari ini kita butuh AC toh? Dingin, tapi kurang dingin malam ini. Tapi dulu kan tidak pakai AC, memang belum ada AC. Ini mereka kontekstual, kebutuhan. Hari ini kita pakai alat musik, saya pikir 100 tahun lalu alat musik kan belum ada kali ya. Apakah hari ini semua pakai musik satu era reformasi atau era revolusi
zaman kita pakai alat musik, kita bisa mainkan semua alat musik menyembah. Kita bilang inilah gerakan karismatik yang paling sempurna. Sementara yang pakai piano yang tinggi itu, teng tong, itu malam kudus. Inilah kerusakan mental. Perubahan zaman is okay, kontekstual, kebutuhan. Tapi tidak menjadikan Tuhan itu berubah. Yang berubah itu kita. Maka ada dogma. Karena sore ini kan banyak anak muda, saya bicara begini, saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti, bisa menangkap apa maksud saya. Jadi hal tidak boleh liwat. Ya, pagi tadi saya udah bicara 2 kan di depan, yang konteksnya belum. Nah, malam ini kita mau bicara secara kontekstualnya. Cara kontekstual kekinian yang dibutuhkan kita itu apa? Yang dibutuhkan kita hari ini sesuai dengan tema khotbah pagi tadi, diberkati. Ya, lihat wajah kita semua juga pengen diberkati. Lihat wajahnya aja pengen diberkati. Datang ke gereja pengen diberkati. Salah? Enggak salah. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita enggak diberkati? Namun jangan jadikan itu pusat. Karena itu bonus. Itulah yang disebut kasih karunia. Oleh kasih karunia kita semua bukan pasti diberkati. Sudah diberkati. Kalau pasti masih belum. Tapi kalau sudah, berarti sudah ada. Tuh kok nggak ada barangnya? Ya belum aja kamu nyatakan. Tentu ada beberapa kriteria yang perlu kita install ke dalam memori hati kita. Sehingga menjadikan kekuatan untuk kita berekspresi, bereproduksi. Nah inilah ya kata Alkitab. Bahwa kejadian manusia itu memang dahsyat. Nyari tak terlindung, direkam oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat. Tuhan pernah berjanji sama Abraham. Abraham itu bukan orang miskin. Dia tinggal di Ur Kasdim sama orang tuanya. Namanya Terah. Lalu Terah keluar dari Ur Kasdim pindah ke, mau menuju ke Kanaan sebenarnya. Ya, tanah Kanaan juga kalau ada baca Alkitab. Tapi di Haran dia meninggal di situ. Karena anaknya namanya Haran meninggal duluan. Barangkali situ dia stres kali, dia ada kota Haran, ingat nama anaknya ya. Barangkali ini asumsi saya, tapi ya mati di situ. Nah, disitulah Abraham mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk dia melanjutkan perjalanan. Negeri yang akan ditunjukkan adalah Kanaan. Yang sekarang kita kenal namanya Yerusalem. Itu perjanjian, namanya tanah perjanjian. Kita tidak urusin soal budaya dan sejarah, tapi yang jelas Tuhan berjanji. Akan tetapi Tuhan janji dan Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa satu hari keturunan kamu yang keempat baru keluar. Turunan kamu yang ketiga akan dibuang ke Mesir. Dan itu ada di Alkitab. Selama berapa tahun? 430 tahun. Lama waktu. Kalau 430 tahun nyaris kita kena nenek moyang kita juga tidak kan. Tetapi pada saat waktu hidup mereka di tanah perjanjian, pagi tadi kita sudah bahas, mungkin mereka tidak menyadari Tuhan. Mungkin ya, tidak menyadari ada Tuhan dan ada janji. Tapi mereka juga tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diperbudak oleh kehidupan. Mungkin. Nah, kenapa saya berkata seperti itu? Ya buktinya saja perjalanan keluar mereka masih bersungut-sungut. Pengen balik kan? Berarti mereka beranggapan dulu itu enak. Di mata kita itu enak. Seandainya hari ini kita dikasih mobil satu, dikasih rumah, dikasih, ya menurut ukuran kita itu memang mantap. Kamu dikasih duit, kamu bisa belanjakan apa saja. Kamu bisa beli mobil balap, motor balap segala macam, bisa beli senapan, bisa beli kapal pesiar, bisa ke laut lalang buana dan sebagainya. Itu memang enak, betul. Tapi itu mata kamu. Sesuai dengan pola kamu. Dan itu bukan kebutuhan yang sesungguhnya. Tapi di mata Tuhan itu tidak benar. Itu perbudakan, ngerti maksud saya? Bangsa Israel mengalami kejayaan di Mesir. Maka mereka pengen balik lagi. Iya, kamu kaya di Mesir, tapi itu ukuran kamu. Kamu bisa menggunakan semua fasilitas kehidupan kamu.
tapi di mata Tuhan itu adalah perbudakan. Maka Tuhan berinisiatif karena dia melihat bahwa kehidupan umatnya di Mesir itu mengalami sebuah dekadensi moral. Kenapa? Karena tidak memiliki konektivitas kebenaran, maka imannya krisis, terjadi dekadensi moral. Banyak hal terjadi di situ. Tuhan lihat, tapi buat orang Israel di sana itu kejayaan. 430 tahun loh. Ya. Dan Tuhan membawa mereka keluar. Kenapa? Tuhan melihat, Tuhan ingat janjinya. Nah Pak Bu, maksud saya bahwa kejadian manusia sejak kandungan, Tuhan tuh lihat. Tuhan sudah merencanakan apa yang akan terjadi kepada kita. Yeremia mengutip satu ayat berkata, rancangan Tuhan bagi saya masa depan penuh apa? Penuh kehancuran? Bukan, penuh pengharapan. Lah kalau ada masalah hari ini seperti pandemi yang mengakibatkan sebagian besar lockdown umpamanya, bisnis segala macam. Dan itu dinamika, bukan kecelakaan. Maka siapa yang syukuri aja. Buat Bapak Ibu yang sedang kena COVID umpamanya lagi istirahat di rumah sakit, sedang isoman dan sebagainya, bilang syukuri aja. Jangan mikirin nanti oksigen habis dan bisa mati dan sebagainya. Mati itu semua akan terjadi kok. Syukuri aja. Saya punya satu statement, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih engkau sedang vaksin saya. Nah, vaksin kan isiin virus juga kan? Betul? Udah vaksin belum? Apa yang diisi? Kue tiaw? Bukan, vaksin kan virus kan? Mau tuh gak disuntik. Tapi kalau Tuhan izinkan disuntik langsung, nggak rasa sakit, tahu-tahu demam doang kan? Syukur Tuhan, terima kasih aku sedang divaksin. Sembuh. Nah, imunnya lebih tinggi kan? Ya itu legal di sorga. Ya, di bumi nggak ada suratnya, tapi di sorga ada surat. Kalau di bumi perlu vaksin yang dikeluarkan pemerintah. Perlu ya, jangan enggak juga supaya dapat sertifikat, supaya bisa masuk mall, bisa nonton, bisa naik pesawat. Tapi bukan itu isunya ya. Oke, nggak usah lama-lama sini, bisa nyasar kemana-mana lagi. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita ini sempurna seperti Allah di sorga. Dada amin. Bapak Ibu di rumah, amin aja biar tetangga kamu dengar. Bahwa kejadian saya sempurna seperti Allah, siapa lagi? Lah secara logika Pak Bu, kalau kita sempurna, kira-kira sukses enggak? Kira-kira diberkati enggak? Kira-kira virus bisa menang lawan kita? Enggak. Tapi mengapa kehidupan ini fakta mengatakan banyak orang teler, terkapar, bahkan anak Tuhan. Nah jaminan toh, di mana letaknya? Nah saya ikuti satu webinar oleh seorang mind technology, seorang dokter, dan dia sampaikan bahwa kejadian manusia, dia nggak bilang kejadian manusia, karena dia bukan Kristen, dia mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dahsyat sempurna. Bayangkan dia bilang bahwa manusia itu diciptakan sejak waktu dilahirkan, sejak lahir dia sudah memiliki namanya 86 miliar sistem neuronnya. Artinya sistem operasi ya hidupnya itu sudah ada. Dan dia menggunakan terminologi. Ngerti ya kata terminologi ya? Pengertiannya itu adalah hardware-nya. Istilah komputer udah dibuat sedemikian rupa. Hebat yang luar biasa itu komputer. Pagi tadi ada seorang profesor dari UNAS atau mana saya lupa. Dia didatangi oleh seorang moderator atau reporter. Dia tanya, bagaimana Bapak hari-hari ini mengikuti masa pandemi? Dia lagi main gadget, ya. Dia bilang, kalau kita ikuti kondisi keadaan zaman, kalau kita tidak mau berubah, dia bilang kita akan tertinggal. Sesuatu yang tidak dapat ditolak,
Itu adalah kepastian, adalah perubahan. Jikalau kita tidak mau berubah, sehebat apapun kamu akan terbelakang. Maka di masa sekarang aku sudah tidak lagi menggunakan laptop. Karena terlalu birokrasi menurut dia. Saya tentu tidak sebut namanya karena pagi tadi saya lihat di TV. Saya menggunakan yang mobile, iPad, ya, maksudnya itu tablet ya, iPad lagi namanya lagi, tablet atau phone. Saya kemana saya bekerja? Saya bisa gerakan usaha saya bisa beradaptasi dengan new normal. Saya tetap sukses. Bahkan dia bilang, sejak pandemi sekarang ini, dia punya usaha dan bisnis meningkat terus. Dulu dia menggunakan geral di mana buka dan biayanya besar. Karena mall pada tutup ya, mesti bayar terus. Ya sekarang dia nggak tahu apa, dia menggunakan bisnis yang menggunakan multimedia. Dan itu memberikan peningkatan luar biasa. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita bisa mengerti tentang itu, dimanapun kita bisa sukses. Amin. Ayo adik-adikku, ya Bapak Ibu, perhatikan apa sih maksudnya. Kemana arah pembicaraan saya hari ini. Untuk membuka wawasan baru buat kita semua. Menghadapi zaman yang semakin hari semakin tidak menentu. Berbagai peristiwa terjadi. Baik kesehatan, ekonomi, politik, keamanan, sosial. Anda kalau dengar lagi hari-hari ini, itu tentang soal kriminalitas itu tinggi. Hanya saja kurang diberitakan, tapi berapa banyak orang yang ditangkap, dibunuh, ya, diambil hartanya. Dan kita tidak pernah dengar berita kan? Yang kita dengar cuma hanya COVID terus. Dan memang akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita ketakutan, kita mengundang mereka datang. Itulah sebabnya Mind Technology ini berkata bahwa sesungguhnya Tuhan telah menciptakan kita secara hardware itu luar biasa. Namun hardware ini tidak bisa berfungsi karena kalau hardware itu butuh apa? Hardware butuh apa? Butuh software kan? Kalau saja tubuh kita ini hardware, dia bilang tubuh kita ini butuh mind. Maka saya pernah menggunakan sebuah istilah metamind. Kalau dia nggak mind technology, karena dia memang ilmunya itu. Dia menekankan tentang mind. Sebenarnya dia sedang mau mengedukasi kepada kita. Tubuh yang luar biasa tidak bisa menjadi luar biasa kalau jiwa kamu tidak luar biasa. Ini maksudnya dia kira. Saya aminkan. Karena kitab juga berkata, jiwaku benar-benar menyadari. Namun karena dia ada seorang sains, sebagaimana kita tahu banyak para neuroscience juga berbicara tentang jiwa dan tubuh. Tapi saya sedikit dengar para sains untuk bicara tentang lepas dari itu. Padahal kalau kita lihat Alkitab, ada satu kebenaran yang harus Anda dan saya perhatikan, itu menjadi kata kuncinya. Itu di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Mari kita lihat. Saya berharap saya bisa selesaikan malam ini. Memang tadi saya sudah bilang agak panjang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kata seluruhnya itu berarti apa? Terintegrasi. Apa itu? Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Yesus pasti datang. Kalau Yesus datang, dia mau kita sempurna, bukan hanya jiwa, bukan hanya roh, pandai bahasa roh, tapi termasuk tubuh. Maka saya punya istilah, jagalah imanmu, yaitu jaga rohmu, jagalah jiwamu, jagalah tubuhmu. Kenapa? Karena memang kita ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama, tubuh kita ini sudah luar biasa Tuhan ciptakan. Seharusnya kalau ini difungsikan sesuai dengan rancangan Tuhan, kita pasti diberkati. Tertawa saja kita diberkati. Buktinya siapa? Buktinya si itu, Tukul. Hanya tertawa kerjanya, dia diberkati. Giginya tongos saja diberkati. Terus ada yang gagap pun diberkati. Siapa itu yang si gagap? Diberkati. Apalagi? Ada yang cuma tanya mulu, diberkati. Si Andy itu cuma nanyain orang mulu. Terus siapa lagi? Bang Dedi, ngomong sana, ngomong sini, diberkati.
Ada yang meledak sana, meledak sini, sampai rambutnya pirang-pirang, diberkati luar biasa. Jadi seluruh komponen kita itu bisa jadi berkat. Bisa diberkati, tapi untuk apa? Jadi berkat toh. Kita anak Tuhan, haleluya, haleluya. Hei, dengar baik-baik. Haleluya itu tidak bisa berkati orang, nakutin orang malahan. Tidak salah haleluya, puji Tuhan. Tapi kita perlu dicerahkan untuk menangkap sinyal dari sorga. Bagaimana kita kelola kehidupan ini menjadi berkat supaya kita bisa memberkati lebih banyak. Injil bisa dijawantarakan lebih luas. Dan kita akan selalu menduduki ranking teratas. 2 tahun lalu saya katakan, hei anak Tuhan, kalau engkau dipakai Tuhan, kita bisa take over banyak hal. Toh saya belum dengar anak Tuhan yang take over. Lebih banyak mereka-mereka yang take over. Banyak perusahaan tutup di take over sama mereka. Ujung-ujungnya seluruh lingkaran kehidupan hanya 1% yang bisa menguasai dunia. Kembali lagi mereka semua. Kita cuma tahu tapi kita ketakutan. Tapi kita tidak tahu bahwa kita mempunyai sebuah keluarbiasaan. Sempurna seperti apa? Tuhan. Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 5 ayat ke-48 bahwa kita itu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Jalan aja uang tuh ngikutin kita kayak magnet itu loh. Ya, kayak film apa itu? Ghost apa itu? Yang motor itu. Kemana pergi diikuti itu? Karena ada daya tarik. Jangan cari duit, biar duit cari kita. Kita jangan begitu dapat duit, kita pergunakan duit hanya senang-senang saja. Pak Bu, senang itu sementara. Tapi kalau kita bisa menyenangkan Allah, kita akan disenangkan sepanjang masa. Amin? Aminnya kurang. Lihat matanya aja udah ketakutan. Nah kita lihat, kenapa kita mesti sempurna roh, jiwa, dan tubuh? Memang sejak semula Tuhan sudah katakan. Oke, kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah. Debu tanah itu berarti apa? Membentuk seluruh neuron kita. Sistem saraf kita, ya. Dia bentuk sistem saraf kita. Kemudian dikatakan dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup. Dia tidak mengatakan nafas kehidupan. Nafas hidup dalam bahasa aslinya disebut apa? Nefas atau neshama kasem. Hidup itu kasem. Kata kasem itu adalah energi kehidupan atau roh kehidupan. Roh hidup. Neshama itu berarti apa? Jiwa. Jadi kalau kita melihat ini ada jiwa dan ada roh yang hidup sebenarnya. Maka ada arti roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan roh, jiwa, dan tubuh bukan berarti out of context. Sesuai firman Tuhan. Ya sesuai dengan firman Tuhan, maka apa? Roh, memang waktu penciptaan tidak disebut roh di sini. Ya kan? Tapi hidup itu ada ruah, roh. Ruah Elohim. Nah, kita bisa lihat di situ bagaimana Rasul penulis kitab Mazmur menulis tentang kelengkapan. Nah, tadi Mazmur 139 ayat 14 kita baca sebelumnya. Sebelumnya kita baca dari ayat 7. Coba baca ayat 7. Udah capek belum dengarinya? Anggap saya webinar nih. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Memang mu yang sekarang lagi heboh yaitu MU, ya. Itu di Kolombia memang juga sadis, tapi mu-nya bukan mu itu. Ini mu-nya mu Tuhan. Kalau itu mu-nya ya ngeri-ngeri sedap juga katanya. Ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Tadi pengakuan dari seorang raja. Roh Tuhan nggak bisa dihindari. Ya, coba ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Siapa di sana? Siapa di sana? Tuhan Allah. Terus coba kita merenung. Coba kita berpikir sedikit. Loh, Tuhan Allah di situ bagaimana model? Kita mulai gambarin film The Vision of Christ. Tidak, Pak, Bu, nggak kelihatan. Itu roh. Kalau saya bilang roh Allah, Allah di sini, Anda mesti lihat apa? Bukan lihatnya mana ya? Oh, nggak ada yang getar kok tangannya.
Itu masih nggak keluar air mata, nggak hadir. Musiknya tadi kurang kenceng kamu, naiknya nggak angkat begini sih. Itu WL-nya tadi kurang teriak, barangkali kurang puasa kali. Hei, kehadiran Tuhan bukan karena mereka. Kalau kehadiran Tuhan karena semua ini, kita caklat. Ngerti nggak? Mereka kita tidak tahu kehidupannya. Tapi Allah hadir karena memang Allah Maha hadir. Kalau kita percaya bahwa Allah hadir, kita menyembah Dia. Kemana aku terhindar dari Engkau? Enggak ada. Tuhan, aku perlu Engkau. Maka saat itulah kepenuhan akan terjadi pada diri kita. Dan itu yang terpenting. Kita lihat lagi berikutnya. Tadi belum selesai aku baca ya. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Pernah terjadi di mana? Tulang Elisa ada di situ dia. Padahal udah mati. Tapi jangan ke sana Anda, ke kuburan Anda cari roh Tuhan, kan salah juga. Pendeta gua baru meninggal. Urapannya luar biasa, pergi ke kuburannya pegang-pegang, nanti dia keluarin tangannya kamu lari. Bukan itu maksudnya ya. Terus buka lagi. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut sana, ada nggak Tuhan? Ada. Dan kata lain memang tidak ada tempat yang tersembunyi. Terus lagi ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Hei, dengar Pak Bu. Mungkin Anda saat ini sedang di ICU. Anda mengikuti siaran ini, nggak tahu di ICU bisa masuk nggak siaran ini. Tapi saya mau katakan tak satu orang pun yang bisa menjangkau Anda. Panggil dokternya butuh 1 jam, dia akan pakai APD lagi. Tapi saya mau katakan, begitu engkau percaya Tuhan, saat itu juga tangan Tuhan menuntun kamu. Kalau nggak sembuh pasti dituntun ke sorga kan? Khotbahnya Babe katanya mantap sih, tapi akhirnya buat saya takut juga. Disitulah kita ICU. ICU Jesus. Buat Anda yang sedang dirawat. Tapi yang di rumah ingat, kalau Anda sedang isoman, tak satu orang pun yang bisa mengunjungi Anda. Tanda kutip mungkin karena kondisi ada. Jangan jadi kecewa. Kalau Anda kecewa, turun imun Anda. Tambah jadi sukacita. Tuhan terima kasih. Saat itulah tangan Tuhan menuntun Anda. Karena tidak ada yang bisa membatasi dia. Ada amin. Ini selesai sini. Saya mau lanjut ke yang lain supaya kita mau kunci persoalannya. Di persoalannya, tubuh kita kenapa tidak berfungsi dengan baik? Karena kurangnya integritas, tidak sambung secara utuh roh, jiwa, dan tubuh. Ini menurut saya, kalau menurut profesor itu, jiwa dan tubuh tidak terkoneksi dengan baik. Maka ada satu namanya The Mind Program. Teman saya seorang pendeta, dia merumuskan satu namanya Neuron Linguistic Program. NLP. Cukup heboh kan? Tapi memang NLP asalnya, tanda kutip, katanya sih dari New Age. Tapi teman saya menyampaikan sesuatu, rasanya logik. Dan nilai kebenarannya ada. Bahkan saya pernah mengajarkan ini 15 tahun yang lalu tentang KPR. Apa itu Neuro Language Program? Jadi kita harus bisa memprogram kita punya tubuh. Itu neuronya kan syaratnya. Dengan apa? Dengan perkataan. Nah, karena itulah Tuhan mengatakan begini oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang begini di Filipi 2 pasal yang kelima. Coba kita perhatikan. Mau sempurna seperti dia nggak nih? Coba. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, nggak sendiri. Kekristenan itu jangan ego, harus menjadi berkat. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti mind itu harus menguasai. Software ini mesti masuk untuk menguasai hardware kita. Roh nggak usah diurusin karena dia pengikut.
Dia ikut setia dengan jiwa. Jiwa kamu benar, dia akan ikut mengerjakan kebenaran. Supaya apa? Di ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu loh, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pagi tadi poin pertama apa? Pagi tadi supaya kita bisa diberkati jadi berkat, yang pertama apa? Penyerahan hak tidak perlu dipertahankan. Kalau hari Anda masih punya kesenangan yang namanya hobi Anda untuk individu dan ego, Anda pertahankan saja, nggak apa-apa. Itu hak Anda. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan senang? Apakah jadi berkat buat orang lain? Ukuran itu aja. Kalau nggak jadi berkat, Anda tunggu waktunya. Jangan dipertahankan, kata Alkitab. Dan itu akan bermasalah. Karena saya adalah orang yang banyak kejelekan saya masa lalu. Yang ingat-ingatin saya adalah kehidupan saya. Nyak yang tahu, saya suka begadang, saya suka merokok, macam-macam saya suka. Nina ada di sini, ipar saya. Dia tahu bagaimana kelakuan saya. Saya tidak pertahankan. Ketika saya bertobat satu persatu, saya mesti lepas. Penyerahan hak, supaya saya mau diberkati untuk menjadi berkat. Kadang-kadang kita baru punya uang cuma hanya berapa? Laganya kita udah kayak apa? Halo? Bisa ngerti nggak adik-adikku? Anda punya potensi. Mungkin begitu Anda dengar besok keluar, dengar kamu keluar besok Anda diberkati. Lalu Anda beli mobil balap-balapan. Ada ai yang sakit jantung, Anda liwat, mati dia. Anda nggak tahu. Kemarin aku hampir-hampir jatuh lagi guys itu. Aku naik sepeda. Tiba-tiba ada motor. Gua bilang kayak gua dulu tuh. Tapi gua gak ngutukin. Ampunilah Tuhan karena dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Dia punya duit, dia bisa beli motor dengan begitu rupa. Tapi saya memberikan edukasi yang benar buat Anda semua. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ngerti? Ini hari ini khotbahnya semua agak nyakitin orang kali ya. Enggak, menyembuhkan. Yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia kosongin. Yesus itu tubuhnya yang luar biasa itu perlu dikosongin juga. Karena masih ada ego yang turun dari Yusuf, Maria. Apapun alasan masih ada. Dikosongin. Untuk apa? Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Maka di ayat yang ke-8 dibilang apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai apa? Mati. Bahkan sampai mati di mana? Di kayu salib. Teman saya cukup terkenal. Namanya Hengki Hidayat. Juara balap go-kart berapa kali? Mati di lapangan. Teman saya namanya Popo Hartopo, juara apa itu? Trail, luar biasa, mati di jalan. Ini mati di atas kayu salib jadi berkat. Halo? 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama. Tanya di sebelah kanan, mau diberkati enggak? Kosongkan dirimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Serahkan hakmu kepada dia. Serahkan kepada Tuhan. Kalau Anda tanya saya, Pastor, kalau Pastor pilih jadi apa? Saya mau jadi diri saya dulu aja. Benar. Tanyalah, ipar saya ada di sini semua. Saya ini bukan orang miskin dulunya kok. Memang dulu-dulunya miskin banget, tapi dari miskin saya sempat kaya. Punya duit banyak lah. Mau bilang banyak-banyak enggak. Tapi cukup lah. Terus waktu Tuhan panggil saya ke sini, habis semua. Sampai kadang-kadang mau makan kue tiaw kipas saja kita nggak punya duit. Kue tiaw kipas kan dulu cuma 500 rupiah loh, nggak punya duit. Gunting rambut 5.000 nggak punya duit. Tuh Bang Git yang tukang guntingin. Sekarang kita keren,
Dikit-dikit refleksi, bayar, goban, cepek, pego. Dulu dia yang pijitin. Tangannya kasar juga nggak apa-apa lah, gratis ini. Pernah dipijitin nggak nih sama dia? Kebangetan kalau nggak pernah. Dulu Babe setiap habis khotbah mesti dipijit sama dia. Karena kita tahu, kita sedang diproses untuk menjadi sempurna seperti dia. Walaupun belum sempurna benar, tapi sedang menuju kesempurnaan yang benar. Anda semua masih muda. Ego itu mesti diturunkan. Supaya apa? Ngalami sebuah asimilasi baru. Yaitu energi keilahian Allah. Saya akan tutup dengan bagaimana kita memindahkannya. Nah, memindahkannya ini saya menggunakan istilah D3 meningkatkan K2. Nah, ini tema kita. D3 meningkatkan K2. D3 itu doa, diam, dengar, meningkatkan kasih karunia. Hidup perlu kasih karunia. Itulah sebabnya saya katakan, Tuhan karena kasih karunia-Mu lah saya ada hari ini. Masih ingat ya lagu yang saya ciptakan itu? Kalau bukan kasih karunia kita nggak mungkin bisa di sini gelar dengan sejuk ruangan begini. Ini semua karena kasih karunia, bukan karena kemampuan seorang pendeta. Terlalu sombong sekali. Walaupun dalam hidupnya memang kadang-kadang rada-rada juga terjebak kepada keegoan, adalah. Tapi cepat kita balik Pak Bu. Kita ngerti apa yang kita buat orang lain bisa diberkati. Minimal anak cucu kita. Kalau berdiri dia tidak dimalu-malukan. Oh bapak kamu pendeta. Waduh bapak kamu itu. Dia bisa sebut. Coba kalau bapak kamu itu pemabuk, pendeta pengkhotbah di luar macam-macam. Itu kan pendeta Allah juga sih. Betul gak? Allah pembohong. Bukti hidupnya liar. Pak, Bu, kita aja gak bisa jadi berkat buat anak cucu kita. Ingat ada energi. Ya, kalau bahasa sana itu dikatakan apa namanya? Karma. Saya sih nggak mau masuk situ. Itu yang Pak kamu taburkan. Itu kan kamu tuai. Oke, bagaimana kita memindahkannya? Saya akan kunci dengan ini. Ada satu firman Tuhan yang harus kita pertimbangkan untuk menjadikan afirmasi, yaitu Yosua pasal yang pertama ayat 8. Itulah cara menginstalasi jiwa kita dengan roh Tuhan. Karena tadi Tuhan katakan, hendaklah engkau taruhkan pikiran dan perasaan Kristus. Caranya gimana? Caranya di sini Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Mari kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Linguistik. Perkatakan kan? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ya, dan engkau akan beruntung. Bahasa aslinya apa nih? Sukses. Ya kan? Berhasil dan beruntung. Dan kita cuma hanya ngerti itu, tapi kita nggak ngerti yang di atas ada 3 bagian. Bagian pertama itu apa dikatakan? Linguistik. Neuron itu apa? Kata renung itu berarti kita sedang menginstalasi jiwa kita, menstimulasi neuron sistem kita. Lalu di situ apa? Ya, renungkan siang dan malam supaya kamu akan bertindak hati-hati. Kata bertindak itu apa? Fungsi tubuh kamu. Tubuh kita ini dikendalikan seluruh saraf kita, Pak Bu. Bagaimana mengendalikan tubuh ini? Yaitu dengan insting kita. Dari dalam itu insting. Kalau dari luar itu namanya naluri. Kalau saya lagi jalan tiba-tiba ada sesuatu yang dekat saya, itu naluri saya. Tapi kalau saya lagi merenung, itu insting saya menggerakkan. Itu dari dalam. Kata insting itu dari dalam. Untuk menstimulasi kita punya tubuh itu ada memorinya. Namanya muscle memory. Masih ingat ya, saya sering khotbah itu. Muscle memory. Ada memori yang sudah, ada energi yang sudah termemori. Pada saat waktu kita reaksi insting, itu langsung bertindak. Kayak kungfu gitu. Itu namanya insting. Nah, itu bagian daripada tubuh. Tapi kalau bagian roh apa? Intuisi dari dalam. Tapi kalau bagian luar masuk apa? Itu namanya nurani. Saya kalau ngomong sama orang, ada sesuatu masuk, itu nurani. Ada penerangan, pencerahan.
Kalau jiwa apa? Dari dalam apa? Dari dalam namanya imajinasi, melihat dari hati, melihat dari pikiran. Kita renung untuk melihat dari pikiran. Kalau dari luar apa? Itu namanya apa? Nalar. Kalau Anda lagi ngomong saya nalar, berpikir, maka saya bilang, saya ini bukan orang pintar, tapi saya bisa berpikir, saya bisa nalar. Itu bahasa yang tingkat tinggi, kata guru saya. Itu tingkat dewa tuh. Kita mesti mengerti Pak Bu, bagaimana mengelola kita. Itu semua dari latihan, tidak bisa tiba-tiba. Maka itu yang menjadikan dasarnya adalah kata Alkitab, katakan. Katakan itu adalah linguistik kita. Berkata Tuhan, tiap firman Tuhan itu dibaca, diperkatakan. Kemudian kata apa? Diam. Diam itu merenung. Diam itu melihat. Melihat dengan pikiran kita. Waktu kita berkata, kita diam, kita lihat. Itu namanya imajinasi. Ngerti ya? Ada imajinasi. Lalu kita dengar. Apa itu dengar? Dengar kan berarti receive. Heal. Dengar. Receive to deliver. Kalau kamu receive berapa, akan deliver berapa. Berapa yang masuk, berapa yang keluar pasti. Maka itu dikatakan kelimpahan ruah. Jadi berkat itu ruahnya. Kelimpahan keluar. Saya kalau berkata, Tuhan jadikan jemaat Tuhan di tempat ini diberkati berlimpah-limpah. Ruahnya itu keluar. Ya kalau enggak diberkati berlimpah, bagaimana ruahnya? Ngerti enggak? Nah caranya gimana? Caranya yaitu D3 dulu. Doa, yaitu pikirkan, katakan. Diam, berarti apa? Renungkan. Kita lihat dengan mata iman kita. Dengar, rasakan. Apa yang kita lihat bukan jauh tapi rasakan. Rasakan Tuhan menuntun kamu. Kita punya tubuh tuh nggak kenal berapa jauh Tuhan, di mana Tuhan nggak. Begitu kita rasakan, kita punya namanya insting, kita langsung bereaksi itu. Reaksi, coba aja. Kamu merasakannya paling gampang tuh rasakan setan karena udah banyak memorinya kan. Aduh, gondrowo. Langsung kita ketakutan, cepat-cepat pergi dia. Betul nggak? Perasaan itu karena kita dengar. Coba kita rasakan Tuhan. Kita dengar. Dan itu yang menstimulasi kita punya neuron system. Lama-kelamaan itu termemori. Sehingga kita akan bergerak dengan naluri. Kita melihat situasi yang ada sekarang ini dengan naluri kita. Oh ya, ini mesti kerja ini. Iya, ini mesti kerja ini. Cepat kita nangkap. Nggak lambat-lambat tele-tele. Dan inilah maksimal. Dan ini yang menjadikan kita sukses. Dan ini kan perkataan Tuhan. Supaya dia akan menuliskannya. Saya tutup dengan ayat ini, kita berdoa. Ibrani pasal 8 ayat 10. Saya berharap Bapak Ibu, adik-adikku malam ini, minimal Anda nangkap sesuatu. Walaupun mungkin Anda kesulitan untuk mengikuti bahasa saya, tapi renungan terus di rumah. Saya berharap ke depan Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Itu harapan saya dan itu harapan firman Tuhan. Dan bukan saja harapan, tapi Tuhan sudah mengirimkan energinya kepada kita. Sebab bahwa Tuhan itu hadir bukan karena kamu baik, tapi dia hadir karena dia mengasihi. Tapi begitu Anda siap, maka Anda akan menjadi orang-orang luar biasa. Pak Bu, selama hampir 30 tahun saya pelayanan, saya sudah melihat lebih dari ratusan orang yang tadinya tidak mempunyai apa-apa dan berubah. Dan semuanya itu karena kasih karunia. Nah malam ini mari tingkatkan keduanya, yaitu kasih karunia. Dengan apa? Dengan D3. Nah ini yang saya tutup ayat ini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Berarti nenek moyang kita. Karena kita turunan Abraham, karena Yesus. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Kalau ini ada dan benar terjadi, kecintaan kepada Tuhan, itu namanya all out. Tak ada kata lain. Penyerahan sepenuhnya. Kita nggak pernah bertanya Tuhan apa yang akan terjadi. Yang kita tanya Tuhan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka engkau lihat hidupmu akan berubah. Kadang-kadang kita waktu susah baru kita bisa nurut. Tapi waktu kita sukses susah nurutnya.
Itu kejadian di mana-mana. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, persiapkan diri kita menghadapi situasi yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya katakan, apapun yang terjadi itu bukan kecelakaan, tapi itu dinamika kehidupan. Perjalanan orang benar, masa depannya penuh pengharapan. Gunakan apa? D3. Tingkatkan K2. Sekali lagi, D3 meningkatkan K2.